Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan shaliha. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Ibu Ketua Majelis Taklim yang kita cintai, mudah-mudahan senantiasa sehat. Amin, amin. Dan juga para pengurusnya dan tak lupa para jamaahnya. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, selepas Ramadan sampai Syawalnya selesai, kita baru ketemu hari ini ya Bu. Jadi nggak apa-apalah, masih ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima puasa kita, ibadah-ibadah kita, sedekah kita, rukuk kita, sujud kita, tilawah kita ya Bu ya. Dan mudah-mudahan Ramadan kita kemarin adalah Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita Ramadan yang akan datang untuk bisa lebih baik lagi daripada Ramadan yang kemarin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, ya tadi qala wakilah, perbedaan pendapat di mana sampai mana di hadisnya, tapi kita ittifaq ya. Insyaallah di hadis 15 ya. Karena emang batasan saya di sini di hadis 15 gitu ya. Dan kemudian ada beberapa batasan lagi di hadis 11 ya, di hadis 9. Ya, saya ingat-ingat itu kayaknya hadis 9 majelis yang lain gitu. Ini insyaallah kita di sini ya. Baik, ibu-ibu sekalian, kita mulai membahas hadis ke-15 Arba'un Nawawi dari kitab Arba'un Nawawi. Ya, insyaallah ibu-ibu semuanya sudah familiar dengan hadis ini ya, dan mudah-mudahan nanti menjadi pengingat kita habis lepas kita kaji bersama. Mudah-mudahan nanti semangat mengamalkannya lebih utuh lagi ya, lebih diperbaiki lagi insyaallah ya. Baik, saya baca dulu matan hadisnya. Ada yang mau baca terjemah nggak nanti? Ya, boleh nanti yang mau baca terjemah angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ada yang mau baca terjemahannya, ibu-ibu? Boleh yang depan, yang belakang. Mau ambil mic-nya? Iya. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, jazakumullah khairan. Baik ibu-ibu, ini takhrij hadisnya ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Sahih Al-Bukhari, juga Imam Muslim. Jadi hadisnya insyaallah statusnya sahih ya, nggak diragukan lagi. Kemudian ini ibu-ibu sudah sering dengar kan hadis ini ya? Iya.
Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih baik apa? Diam. Falyakul khairan au liyasmut, ya. Ngomong yang baik-baik atau diam. Terus apalagi tadi? Ya, memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Kita bahas dulu secara global. Yang pertama, ada beberapa hal kalau kita membahas hadis ini secara global. Ada yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang kualitas iman seorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kualitas seseorang, keimanan seseorang itu ditentukan oleh sikapnya terhadap dirinya, yaitu ya, ketika dia berkata perkataan yang baik. Ketika dia diem, memang sesuatu yang dia sedang dibutuhkan diem, gitu ya. Bukan sebaliknya, ya. Seharusnya dia berkata, tapi malah diem. Ya, seharusnya dia diem, banyak ngomong. Ya, ini kan berarti sikapnya, ya kan, menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah secara global. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ya, berkata yang lebih baik itu, berkata yang baik teman-teman semuanya itu lebih utama dibandingkan dengan diam. Jadi jangan karena kan lebih baik diam, ya udah aku diam aja gitu kan. Jangan begitu. Atau kita ikut-ikutan orang barat yang bilang diam itu emas, ya. Jadi nggak usah ikut-ikutan lah, diam aja. Padahal kita seharusnya itu bisa merubah suatu kemungkaran dengan kata-kata kita. Kita sanggup untuk menasehati orang lain, atau pada satu kondisi di mana kita dibutuhkan suara kita. Nah, itu enggak boleh kita diem aja, Bu. Ya. Diem itu pada perkara yang kita enggak ada manfaatnya. Ngomong itu enggak bikin apa-apa gitu loh, enggak nambah apa-apa gitu. Ya. Enggak ada kebaikan dalam kata-kata kita, enggak ada suatu hal yang dianjurkan kita untuk berbicara. Nah, itu lebih baik diam. Ya. Jadi Ali Ad-Daqaiq beliau mengatakan, barang siapa yang diam dari kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Ya. Jadi ini seorang ulama, ya, beliau menyampaikan, kalau kita benar dan kita bisa untuk mengungkapkan kebenaran itu, apalagi sangat dibutuhkan gitu ya, maka harus berbicara, ya. Harus, apalagi kalau misalnya apa yang menjadi persaksian kita, ucapan kita, ya, itu sangat menjadi penentu nasib seseorang, ya Bu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gitu, orang bisa dihukum bersalah atau bebas gitu ya dari kesaksian kita. Tapi kadang-kadang karena kita takut sama ketakutan yang tidak mendasar gitu ya, lebih baik dia merasa udahlah nggak usah ikut campur, ya kan, main aman misalnya. Nah itu ya kita harus koreksi lagi itu, ya kan, harus dibenerin lagi gaya cara pikirnya. Ya, kenapa? Karena kalau perkataan kita kemudian menyelamatkan seseorang, ya Bu ya, maka harus kita berbicara. Ya. Kemudian yang ketiga, memuliakan tetangga. Ya, memuliakan tetangga itu juga di sini disampaikan sebagai parameter keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Masya Allah gitu, sampai Rasulullah mengatakan kan tadi ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir gitu kan. Itu ukurannya seseorang dikatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana dia memuliakan tetangganya. Masya Allah, ini alhamdulillah nih jamaahnya adalah para tetangga, ya kan? Satu komplek, pengajian satu komplek itu pasti tetangga semuanya gitu ya. Jadi ibu-ibu nanti kalau kita bahas ini secara dalam gitu ya, koreksinya juga untuk diri kita sendiri ya. Jangan, kamu kan begitu. Jangan begitu. Jangan nuduh orang gitu ya, tapi tuduh diri sendiri. Sudah belum saya seperti itu gitu.
memuliakan tetangga saya. Ya, hadis yang seperti ini Bu itu banyak. Ada hadis yang diriwayatkan juga dari Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma'amana biman bata syab'an wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lam. Kata Rasulullah, tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang dan tetangga di sampingnya kelaparan, padahal dia tahu, gitu ya. Nah, ini kan akhlak seseorang terhadap tetangganya. Makanya memang kita tuh harus peduli sama lingkungan kita, Bu. Di lingkungan kita ini ada nggak sih orang yang miskin, orang yang tidak punya, orang yang tidak bisa makan, gitu kan? Jadi ketika kita bisa makan tuh kita nolah-noleh gitu, ya. Ngerti ya Bu ya? Paham ya nolah-noleh itu apa? Nah itu nolah-noleh. Nengok kanan kiri gitu ya. Kemudian ada juga hadis Rasulullah bersabda, laisal mu'minu billadzi yashba'u wa jaruhu ja'i. Sama hadisnya, redaksinya berbeda. Ya, tidaklah beriman orang yang kekenyangan padahal tetangganya kelaparan, gitu ya. Kasus-kasus sekarang ini kan banyak terjadi ya, Bu. Ternyata ya, orang di dalam rumah itu nggak bisa makan berhari-hari gitu ya. Sampai viral di dunia maya, tapi tetangganya nggak tahu. Ya, viralnya sampai kemana-mana, tapi tetangganya nggak tahu. Kenapa? Karena sekarang kehidupan sosial di masyarakat itu sudah mulai sendiri-sendiri. Ya, jarang tuh nyapa-nyapa tetangga. Kalau kita pergi ke masjid, gitu kan? Ya, lihatin tetangga kanan kiri disapa gitu. Apa kabar yuk gitu. Apa sih kita? Apa kabar Bu gitu ya. Apa kabar Bu? Nih kalau balesnya sambil senyum, alhamdulillah baik saja. Nah, itu insya Allah baik-baik saja ya. Tapi kalau dia jawabnya lemes, nggak bersemangat untuk jawab dan nggak ada senyumnya gitu ya Bu ya. Itu kalau bisa datengin silaturahim ya. Kira-kira di rumahnya ada makanan atau tidak, begitu. Ya jangan sampai kita bisa makan tapi tetangga kita nggak bisa makan. Tapi kayaknya kalau di Gria Pipit ini semuanya ya. Masalah makan nih nggak ada masalah, ini semuanya makmur insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin ya. Kemudian yang keempat tadi tentang memuliakan tamu. Nah, memuliakan tamu itu juga merupakan parameter kualitas iman seseorang. Dengan kata lain, bagusnya iman seseorang bisa dilihat bagaimana dia memuliakan tamunya. Masya Allah ya. Zaman sekarang tuh kadang-kadang Bu, kalau kita bertamu ke rumah orang gitu ya, Assalamualaikum, dilongok kepala doang, iya kan? Terus udah gitu kebingungan kitanya, Waalaikumsalam, kok kesini ada apa gitu kan? Belum juga dipersilahkan untuk masuk ke rumah gitu kan? Nah itu ya sesuatu yang harus kita koreksi pada diri kita masing-masing. Ya, kalau ada tamu bagaimana? Persilahkan duduk, jamu dengan baik, kasih minum gitu ya. Noloh kan dibilangin, kacanya di diri sendiri, jangan loloh ke temennya. Jangan ke samping lohnya gitu ya. Gini nih kacanya. Ya, jangan ya, dibukakan terus kemudian. Nah, ya, berarti tamunya say hello aja gitu ya, pengennya. Itu kalau tetangga say hello itu ya. Kalau tamu dari jauh apalagi. Nah, itu maksudnya. Tamu yang memang hendak berkunjung, datang gitu ya. Kalau bisa tamu itu jangan cuma dikasih air putih doang, Bu. Kasih warna minumannya gitu ya. Kalau saya nggak apa-apa dikasih air putih aja. Ya, ditawarin mau minum apa gitu ya. Mau minum yang warnanya merah, apa hijau, dingin, apa anget, ditawarin Bu, diservis. Ya tamunya diservis. Biasanya kita dapat kopi atau susu. Nah, begitu ya.
ditawarin, tanyain kopi apa susu apa sirup apa es apa gitu ya. Pokoknya apa yang kita punya gitu ya, dimuliakan. Bikin tamunya juga seneng, merasa nyaman di rumah kita ya, merasa nyaman kita bertamu, apa kita ditamuin itu ya kan. Bu, coba kalau kita bertamu ke rumah seseorang tapi orang yang kita datengin itu merengut aja, cemberut aja, nggak berani bertamu gitu. Jangankan berlama-lama ya, udah duduk langsung gimana Bu? Ya udah kita langsung pamit aja Bu ya. Ya. Jadi bagaimana kalau para ulama menyampaikan kalau kita datang ke rumah orang atau didatengin orang Bu, ya ketika ada orang bertamu sama kita, sambutlah dengan wajah yang berseri-seri gitu ya. Sambut dengan wajah yang berseri-seri. Bu, saya kesini tamunya Ibu nggak? Ya, tamu khusus. Ya, Ibu minimal berseri aja lah wajahnya. Apalagi ketika kita menimba ilmu, ya. Ketika kita menimba ilmu, kalau kita datang di majelis ilmu, bahagia Bu, ya kan? Bahagia. Kalau kita menerima ilmu, terimalah dengan berseri, ya. Nah, insya Allah ini akan menambah ya kebaikan-kebaikan di dalam diri kita dan kebaikan keimanan kita. Itu tadi secara global maknanya begitu. Nah, kemudian kita bahas hadis ini secara spesifik ya. Yang pertama, makna dari kalimat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini profilnya Abu Hurairah kita udah bahas sama-sama. Ya kan, bapaknya kucing karena saking senengnya kucing gitu kan. Jadi yang seneng kucing itu Abu Hurairah gitu. Kalau Rasulullah semua makhluk ya kan, Rasulullah itu sangat berkasih sayang dengan apa saja. Ya, jadi sama apa aja dan siapa saja Rasulullah tuh berkasih sayang. Jangankan gitu ya, sama apa namanya, sama sahabatnya, sama orang-orang mukmin gitu. Bahkan sama makhluk yang lain kayak binatang, tumbuhan dan sebagainya, Rasulullah tuh sangat berkasih sayang. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Ini menunjukkan kalimatnya, ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah itu tahu, mendengar dan langsung ya Bu ya, nggak pakai perantara ya, langsung ada di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengucapkan kalimat ini ya. Hadis-hadis ini yang akan kita sampaikan itu disaksikan oleh Abu Hurairah. Waktu itu kita sudah cerita juga bagaimana Abu Hurairah itu ya motivasinya sangat luar biasa dan kecintaannya terhadap ilmu tuh luar biasa gitu ya. Beliau tuh orang yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Itu menunjukkan beliau itu memiliki semangat untuk mencari ilmu yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya ya. Tuh Abu Hurairah sehari-hari gitu, kalau bahasa Jawanya gelibet ya. Ada ya di deket Rasulullah terus gitu ya, ngikutin Rasulullah, ngintilin kalau bahasa kita ya. Rasulullah tuh selalu diikutin itu ya. Bukan penguntit dalam arti negatif ya Bu ya, tapi ini ada kepentingan. Abu Hurairah semangatnya luar biasa. Dan berjalannya waktu, kita sekarang merasakan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, betul nggak Bu? Kita merasakan manfaatnya. Banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Abu Hurairah terkait dengan apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah atau hadis itu banyak sekali kita baca dari periwayatan Abu Hurairah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, mengampuni dosanya dan menempatkan beliau di tempat yang tinggi. Ya, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billah." Ya, maksudnya adalah siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, kita beriman enggak sama Allah? Iman itu enggak cukup diucapkan. Tetapi iman itu adalah sesuatu yang ya diucapkan, dipersaksikan. Persaksikan itu berarti adalah kita mengetahui apa yang kita imani, ada ilmu di situ ya Bu. Makanya dalam pemahaman kita terhadap agama itu penting banget, paham kepada sifat-sifatnya Allah ya Bu ya, ngerti zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah kita itu terus dipupuk dengan ilmu
Ya, iman tuh begitu. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukan hanya sekedar kita mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah, tapi tanpa ada keyakinan yang kuat di dalam hati, ya, itu bukanlah satu keimanan namanya. Harus diyakini dengan sungguh-sungguh. Ya, kalimat yang diucapkan tadi, dilisankan tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu benar-benar dari hati, sesuatu yang dipersaksikan, ya Bu ya, karena dia memiliki keilmuan tentang kalimat la ilaha illallah itu, maka itulah yang disebut dengan iman. Dan kemudian bukan cukup hanya di hati saja, bukan hanya cukup di lisan saja, tapi begitu juga amal perbuatan kita selaras dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita yakini. Ya, amalnya, ya, kita betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang sama Allah. Itu orang yang beriman. Ya, maka nanti menjadi salah satu karakter atau ukuran orang beriman itu adalah gitu, ini yu'minu billah wal yaumil akhir, berarti iman kepada hari akhir, ya Bu ya. Nah, ini barometernya seperti apa orang yang beriman kepada Allah dan orang yang beriman kepada hari akhir. Ibu, banyak sekali ya di luar sana orang yang tidak beriman dengan hari akhir. Ya, karena kata mereka, mana nggak datang-datang kiamat katanya. Ya, pernah dikatakan atau diramal hari kiamat itu tahun 2000, ternyata nggak datang katanya. Ya, terus kemudian diramal 2000 berapa? 12 gitu kan, sampai ada filmnya itu. Ya, ternyata enggak. Jadi ada orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Tapi kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus beriman dengan hari kiamat. Ya, karena itu menjadi gerbang nanti untuk dibukanya, ya Bu ya, hari-hari di mana kebangkitan dan hari akhir. Kan begitu. Ya, di mana hari pembalasan dan hari mendapatkan ganjaran atas apa yang kita lakukan di dunia. Ya, kemudian apalagi dalil-dalilnya itu Masya Allah sudah sedemikian rupa, banyak sekali di dalam Al-Quran. Betul nggak Bu? Ya, sampai ada surah namanya surah Al-Qiyamah. Tahu nggak Bu ada surah Al-Qiyamah? Ya, di juz berapa Bu? Udah mulai bingung ini kalau ditanya. Pokoknya ada aja Bu, gitu ya. Ya betul. Di juz berapa? 28 apa 29? Nah, ya. 29. Dan mulai kayak itu ini ibu-ibu gitu kan. Ya. Jadi keimanan kita kepada hari kiamat itu tidak boleh ditawar-tawar. Harus diyakini. Makanya kalau kita mengimani ini, kita tahu tujuan kita hidup. Betul deh Bu? Ya Bu, orang hidup itu jangankan kita punya tujuan besar seperti itu ya Bu ya, pada akhirat kita. Coba rasain kalau kita sehari-hari kita punya keinginan, ya, sama ketika kita nggak punya keinginan, cara kita menjalani hidup tuh kayak gimana? Misalnya, ini bulan apa nih? Mei ya. Juni nanti kita ada misalnya lomba di sekabupaten nih, masjid kita gitu misalnya gitu ya. Nah, kita itu kan ada semangat gitu Bu, girah untuk memperbaiki masjid, dari mulai tampilannya, dari mulai kebersihannya, dari mulai kegiatannya, ya, semangatnya itu udah jauh-jauh hari, betul nggak Bu? Tapi kalau lagi nggak ada seperti itu ya santai aja, ya kan? Sama kayak kita pribadi punya keinginan, sama kalau nggak punya keinginan itu kita kayak nunggu-nunggu gitu, keinginan kita datang gitu. Jadi kita semangat, betul ya Bu? Ya, itu orang Muslim begitu. Orang Muslim tuh begitu. Keinginannya itu apa Bu? Ya, ketemu sama Allah, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan balasan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat hidupnya, semangat ibadahnya,
semangat memupuk amal soleh, kan begitu ya. Tapi kalau ada orang yang nggak ngerti tentang hal ini, nggak punya keinginan untuk ketemu sama Allah, nggak punya keinginan untuk mendapatkan pahala dan surga gitu ya, maka ya sudah, hidupnya sesuka-suka dia ya, karena nggak ada motivasinya tadi ya, nggak ngerti dia. Bahkan pada amal-amal yang sedikit, amal-amal yang dianggapnya remeh, kalau ada orang yang punya keinginan kuat untuk ketemu sama Allah dengan penuh keridhaan ya, punya cita-cita untuk mendapatkan rahmatnya sampai pada surganya, maka nggak ada yang namanya amal yang remeh, nggak ada yang namanya amal yang receh. Paham nggak Bu? Semua amal itu menjadi sangat berharga ya, semuanya sangat berharga. Nah, nanti di sini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang amal-amal yang mungkin ini bukan amal yang modelnya seperti gitu ya, amal-amal yang biasanya kita kejar seperti misalnya sholat ya kan, kesunahan sholat yang panjang, puasa yang banyak, ngaji yang banyak, bukan itu ya, atau amalan-amalan yang luar biasa megah gitu, bukan itu. Tetapi amalan-amalan yang kemudian tidak bisa kita anggap sepele ya. Ini ajaran Islam, ajaran Rasulullah, diperintahkan kita melakukannya, dan itu balasannya Masya Allah luar biasa. Jangan sampai terlewat ya Bu ya, jangan sampai terlewat. Kenapa? Karena tadi tujuan kita, harapan kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen ketemu sama Allah penuh keridhoannya, pengen masuk surga ya karena rahmatnya. Maka mana amalan yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pelajari, kita ilmuin ya, kemudian kita praktekkan, kan begitu ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda ya, fal yaqul khairan, kalimatnya, maka hendaklah berkata yang baik. Perkataan yang baik itu kita semuanya tahu, betul gak Bu ya? Ya, perkataan yang baik itu adalah perkataan yang ada manfaatnya, didengarkan itu enak, tidak menyakitkan perasaan orang lain, betul ya Bu ya? Tidak membuat emosi, tidak bikin tersinggung. Perkataan yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan yang meredam ya kan emosi, perkataan yang menenangkan jiwa ya, menambah keimanan, menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya ya. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berbicaralah yang seperti ini, khairan, baik ya. Kalimatnya kan fal yakul, lamnya itu lam amar di situ, kata perintah. Jadi kalau perintah itu wajib. Jadi kita dianugerahi Allah lisan ini Bu, lisan ini loh ya, lisan ini kan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah lisannya semuanya sehat ya. Sehat kan semuanya lisannya ya, bisa berbicara dari pagi sampai malam insya Allah ya, kuat. 20.000 kata insya Allah bisa keluar ya, apalagi Bu Isti ya. Ya kan, Masya Allah. Maka yang diperintahkan ketika Allah menciptakan lisan kita dengan kesehatan dan kenikmatan yang sempurna ini adalah gunakan untuk berbicara yang baik. Maka jangan digunakan atau disalah artikan, jangan disalah gunakan, betul gak Bu? Ya, lisannya itu dijaga untuk berbuat atau untuk berkata-kata yang baik. Perkataan yang buruk tinggalkan, perkataan yang buruk sampai perkataan yang tidak ada manfaatnya, ada manfaatnya sama sekali, tinggalin ya. Kan kemarin juga sudah disampaikan ya kan, dari kebaikan seorang muslim, min husni ya, dari kebaikan seorang muslim ya kan, keimanan seorang muslim itu apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, termasuk kata-kata yang nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya ya kan. Nah, ini kita bisa memuhasabah diri
Betul nggak Bu? Ini baru aja satu kalimat ini aja ya. Kita muhasabah diri itu. Kayaknya nilai kita udah merah nih. Ya kan? Nah, apalagi kita perempuan ya Bu ya, apalagi yang tukang ngomong. Ya. Ini kan yang tukang ngomong jarinya nggak ke sana tapi ke sini. Betul nggak? Ya, di mana-mana tuh ngomong aja, kemana-mana ngomong gitu. Ya, itu punya potensi. Orang banyak ngomong banyak salah. Maka yang diomongkan hadis ilmu insya Allah punya manfaat. Itu termasuk sesuatu yang baik gitu. Apalagi ilmu. Kalau kita berbicara kemudian orang mendengarkan kita, ya ilmunya diamalkan, masya Allah itu pahala. Ya. Jadi lisan kita itu punya dua sisi, Bu ya. Kayak pisau itu punya dua sisi. Ya, sisi baik dan sisi buruk. Betul nggak Bu? Ya kan, sisi baiknya kalau kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk ngajar. Guru tuh kan masya Allah ya Bu ya, kalau dia pendiam ya gimana? Kayaknya nggak ada guru pendiam ya. Apalagi ustadzah gitu, ustadzah pendiam kayaknya. Ada gimana muridnya gitu ya, masya Allah. Ya karena harus menjelaskan ilmu gitu. Ya, nanti bagaimana kalau bukan guru Bu? Bagaimana kalau bukan ustadzah gitu? Bagaimana kalau kita tetap kita punya potensi untuk menyampaikan kebaikan? Karena yang namanya menyampaikan kebaikan itu adalah kewajiban setiap kita, setiap manusia. Ya. Nah, ketika kita menyampaikan kebaikan, orang mendengarkan dan mengamalkan, itu pahalanya ngalir ke kita Bu. Ngalir kepada siapa yang tadi menyampaikan. Nah, dalam satu sisi lagi, kalau kalimat yang keluar itu adalah kata-kata yang buruk, betul kan Bu? Ya, ucapan yang buruk atau perintah yang buruk, ya kan? Sampai diikuti oleh orang lain, ya kan? Ya, menunjukkan sesuatu yang buruk sampai diikuti oleh orang lain, maka dia bisa juga orang yang melakukan tadi karena ditunjukkan oleh seseorang yang punya lisan buruk tadi, digunakan untuk buruk gitu ya, dia mendapatkan apa Bu? Dosa keburukan orang yang melakukan. Nauzubillah min dzalik. Makanya sekarang hati-hati, dijaga nih lisan gitu ya, dijaga lisan. Kalau enggak, itu satu kebaikan, mendingan apa Bu? Kata Rasulullah selanjutnya, auliyasmu, ya, atau hendaklah dia diam begitu ya. Kayaknya kalau ngomong diam aja, kalau enggak untuk kebaikan, kalau bukan sesuatu yang baik gitu ya. Apalagi kalau aduh ya rasanya pengen ngomel ini ya kan, nih ibu-ibu kan biasanya begitu kan ya bawaannya. Kalau lagi mau habis lagi hamil muda, hamil tua, ya kan? Hamil muda iya, hamil tua iya. Anaknya udah lahir juga iya. Iya kan? Emosi bawaannya pengen ngamuk gitu kan? Pengen apa namanya? Ya, apa pengen ngomel aja bawaannya. Ada Bu begitu. Ya kan banyak gitu ya. Ya, jadi kalau rasanya pengen begitu mendingan apa Bu? Udah diem aja gitu. Kalau pengen disalurkan udah Bu, wudu, ngambil Quran. Ngambil Quran itu Bu, termasuk ngaji itu termasuk menyalurkan bakat bicara kita. Ya kan? Daripada nggak punya apa namanya? Nggak punya tema. Ya, mafihi maudhu'. Ya nggak ada maudhu' sama sekali apa yang mau dibicarakan tapi pengen ngomong gitu kan ya. Nah, di perempuan biasanya begitu gitu. Maka udah ngaji aja. Ya kan? Tapi kalau misalnya ya nanti kita di tengah-tengah masyarakat atau di antara teman-teman kita, nah ini yang sensi ya. Kalau kira-kira ucapan kata-kata kita nggak memiliki manfaat, maka lebih baik apa? Kita diem aja. Jadi penyimak aja lah. Ya kan, teman kita ngomong apa kita simak aja, ya kan, senyum gitu ya, kita dengarkan gitu ya, kita dengarkan dengan baik gitu ya, kita senyum gitu ya. Jadi maksudnya diem itu adalah ketika tidak mampu berkata yang baik, bahkan perkataan yang tidak buruk ya, bahkan perkataan yang tidak buruk Bu, perkataannya nggak berbobot gitu ya, tidak memiliki manfaat, maka hendaklah dihindari
sebagai upaya memperbagus kualitas keimanan seseorang. Ya, maka saya sering tuh iri sebenarnya sama orang-orang yang diem, orang-orang yang senengnya senyum tapi nggak banyak bicara gitu kan ya, masya Allah ya. Itu kalau sekali ngomong nanti berbobot, dia omongannya itu keren tuh ya, kalau bisa begitu itu masya Allah keren ya. Sementara ini yang ngomong juga masih ini nih, masih PR ini masih PR ya. Tapi Bu, kalau di dalam, misalnya kalau dalam rumah tangga kita bercanda ya kan sama keluarga gitu, itu bagaimana? Boleh. Itu tidak dimaksud untuk kita diem-dieman gitu. Nggak ada yang manfaat. Udahlah diem aja. Kasihan dong suaminya ya, rumahnya sunyi gitu ya. Anak-anak juga gitu. Ya, ngomong hanya yang manfaat aja ya. Kalau nggak manfaat nggak usah ngomong. Nah, kasihan dong anaknya, nanti nggak cerita sama kita ya. Bukan begitu maksudnya ya. Tetapi pada hal-hal yang harus kita pahami, di mana kita bisa menempatkan diri ya, pada apa yang harus kita sampaikan, apakah ini punya manfaatnya atau tidak ya, sebaiknya ngomong atau diam. Itu kita harus bisa menimbang. Nah teman-teman, hadis yang seperti ini pun banyak untuk dalam rangka kita itu berhati-hati dalam pembicaraan ya. Contohnya adalah Rasulullah pernah menyampaikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah ini menjelaskan lagi gitu ya, diamnya kita supaya begini nih, tujuannya apa? Seorang muslim adalah orang yang ya, muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya, supaya saudara kita tidak merasa tersakiti dengan ucapan kita ya Bu ya. Jangan suka berbicara yang menyinggung perasaan saudaranya walaupun itu bercanda. Gemuk amat sih. Walaupun itu bercanda ya Bu ya. Saya sering tuh menyampaikan, perempuan kalau sudah masalah fisik itu apa Bu? Sensitif. Walaupun dia gemuk, tapi Ibu jangan ngomongin masalah, iya kan? Ya, walaupun nanti bercanda, nggak usah begitu, nggak usah. Cari bercandaan yang lain gitu. Atau misalnya apapun Bu, misalnya teman kita lagi pakai baju yang rame banget, misalnya kan gitu ya, nggak usah ditegur, ya nggak usah. Rame amat bajunya. Nggak usah ya, itu tuh menyakiti perasaan dia. Orang itu baju baru dibeliin suaminya Bu, dia seneng mau menunjukkan kebahagiaannya gitu kan ya, tiba-tiba dikomentarin temennya, rame amat gitu kan. Ya Allah, tuh besok nggak mau lagi dia pakai ya, kesian gitu ya. Pokoknya Bu, ini nih lisan nih dijaga nih, lisan ya. Apapun yang ada dalam hati Ibu ya Bu ya, kadang-kadang kan ini pun sebenarnya kalau Ibu bisa ngejaga pikiran, hati itu juga dikontrol ya kan. Jangan banyak zon, prasangka, jangan banyak komentar ya. Orang lewat lihat dalam pikirannya gemuk amat gitu misalnya ya kan. Ntar yang lewat kurus, itu masih mending Bu, masih mending nggak keluar di lisannya, orangnya nggak denger ya kan. Tapi itu sebenarnya udah nggak boleh ya kan, sebenarnya tetap nggak boleh itu Bu. Selamatlah pikiran dan hati dari apa, hal-hal yang ya tidak baik begitu. Di dalam hati nih baik, ini saya sampaikan ya, dalam hati aja nggak boleh, apalagi Ibu lisankan, paham ya kan. Ya udahlah, jangan banyak komentar ya kan ya. Ada lagi hadis yang sama, an yuslima qalbaka lillahi azza wa jalla wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Hendaklah engkau memasrahkan hatimu untuk Allah azza wa jalla dan menjaga muslim lainnya dari lisan dan tanganmu ya. Karena biasanya tuh orang yang lisannya buruk, tangannya juga buruk ya. Tangan itu bimakna perbuatan, paham Bu? Jadi bukan hanya cuma tangannya geratalan gitu, semuanya perbuatannya gitu.
geradilan apa lagi. Dibaca Fatihah apa baca kasroh gitu. Ya, lewat depan rumah set, ya kan berasa kayak set gitu. Ya, hati-hati gitu. Ya kan, lisannya buruk, perbuatannya buruk, lengkaplah keburukan seseorang. Enggak mencerminkan seorang yang beriman, ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, man somata najah. Barang siapa dia itu banyak diem, dia akan dia itu ciri orang yang selamat. Iya enggak? Yang lainnya pada ngomong gitu ya, udah bubaran, aku tadi tersinggung sama si A, B, C gitu kan, yang D, yang E gitu ya, dia mah pada diem aja. Nah kan, selamat ya Bu ya kalau kita diem aja ya. Yang banyak ngomong tuh, yang sukanya kadang-kadang bikin orang tiba-tiba tersinggung. Nah ini kan gimana? Kita berapa nih nilainya di diri kita masing-masing ya? Nah kalau dikasih nilai kira-kira berapa? Kita suka nyinggung perasaan orang lain kah? Kita suka menyakiti orang lain dengan kata-kata kita kah? Gitu ya? Atau ya kita sudah bisa menahan lisan kita dari berkomentar, dari menyakiti orang lain ya. Kemudian lanjutan hadisnya, ini dalam masalah lisan ya Bu ya. Bener-bener nih kita istighfar banyak-banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini lisan kita nih kadang-kadang susah kontrolnya, ya kan? Astagfirullahaladzim ya Allah gitu. Makanya Bu, salah satu yang membuat kita bisa ngontrol lisan kita itu banyakin zikir. Ya. Zikir di pagi hari ya Bu ya. Kalau zikirnya misalnya istighfarnya 100 kali. Ya kan? Sholawatnya 100 kali. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Udah berapa kali tuh? Udah berapa tuh kata yang keluar? Ya kan? 300 ya. 20.000 kurangin 300 udah lumayan. Iya kan? Belum lagi ngaji 1 juz. Masya Allah. Ya kan? Mantep banget tuh pagi-pagi tuh begitu tuh. Ya. 1 juz gak habis-habis. Ya. Oh ya udahlah, dikorting setengah juz gitu ya. Nah, itu insya Allah udah ngerem tuh, bisa jadi rem lisan kita, bener gak Bu? Udah capek ngomong tadi, udah capek zikir, udah capek wiridan, udah capek ngaji, jadi dah kalau ketemu orang ya tinggal senyum aja kalau ketemu orang, bener gak? Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Diajakin Bu, gitu aja udah, ya kan? Udah dipakai tadi. Ya, udah dipakai kata-katanya. Kenapa? Iya, kan kita sesuai dengan porsinya. Kan kita senyum tadi. Itu pasti yang kira sombong, ya kan? Ibunya yang kira sombong, ibunya nggak hadir di sini, nggak pernah ngaji dia. Makanya kalau ada tetangga yang masih begitu, ajakin ngaji, biar kalau kita ya menghemat kata-kata banyak ngomong yang nggak penting, itu dia paham, ilmunya udah ada, betul nggak Bu? Ya, makanya Bu, ayo ngaji Bu, ya. Ajakin tetangganya pada ngaji biar paham, ya kan? Kalau tetangga itu pentingnya kita soleh Bu. Solehnya itu bukan cuma sendirian, tapi berjamaah bareng. Satu kompleks semuanya solihah, Masya Allah. Nah itu berarti jangan putus asa untuk ngajak. Nabi Nuh itu 900 tahun ngajakin umatnya, 700 tahun ngajakin umatnya, ya kan? Kita baru berapa tahun? Ya, jangan putus asa. Ya, dalam hal mengajak itu kita nggak boleh putus asa Bu. Terus karena itu kewajiban kita. Ya, kewajiban kita cuma ngajak. Mau dia mau atau enggak itu bukan urusan kita. Ya Bu, ayo ngaji gitu kan. Ya udah nggak usah pakai di hati, nggak usah pakai sampai dibawa ke hati, baper gitu kan, nggak usah Bu, santai aja. Ya ngajakin juga gitu, santai aja. Bu, ayo ngaji gitu kan. Kalau dia mau, alhamdulillah, nanti pahala dia ngaji, ilmunya, amalnya ibu dapat, ya kan? Dapat pahala tuh, amal jariah tuh, gitu. Giliran dia melengos,
Ya, udah santai aja, nggak usah baper kita ya. Cuman perintahnya kita ngajak kan gitu ya. Maaf Bu, ini. Oh ya nggak apa-apa Bu, gitu kan. Besok lagi lewat lagi, diajak lagi nggak kayak gitu? Ajak lagi kan gitu. Ya jangan kapok gitu. Ayo Bu ngaji gitu. Nggak apa-apa Bu. Besok lagi lewat, ngajak lagi gitu sampai dia yang sungkan sama kita. Ya kan? Sampai dia sungkan ketemu. Dari sana jauh-jauh udah kelihatan nih ibu-ibu. Ya kan? Ima dia ngumpet, ima dia nggak enak akhirnya ikutan ngaji. Gitu. Ya. Walaupun ada perasaan nggak enak, akhirnya dia ikutan ngaji, nggak apa-apa Bu. Ya, sama ngaji nggak enak diajakin ibu-ibu terus mau alasan apa udah bingung katanya kan gitu ya. Nggak apa-apa, jangan dibilangin jangan Bu, yang penting ibu ikhlas dulu ngajinya, jangan ya kan. Udah mau ikhlas nggak ikhlas wes. Ya aku nggak enak diajakin terus nggak ngaji, udahlah ngaji nggak apa-apa. Pertama nggak enak kan, lama-lama ketika dia merasakan ya sakinahnya, nyamannya ya di majelis, apalagi kita ngaji Quran gitu kan ya, insya Allah hatinya pasti nyaman. Ya kalau ada orang kok dibaca Quran ngaji nggak nyaman, itu berarti siapa yang dibacain Quran panas? Ya kan? Kayak berasa di ruqyah gitu kan. Aduh, bahaya ini. Ya. Tadi lanjut ya Bu lisan tadi. Lanjutannya adalah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nah ini Bu. Ya. Dimuliakan tetangganya. Masya Allah. Ya. Tetangga itu siapa? Kan begitu. Ya, ada hadis Rasulullah SAW terkait dengan masalah ini. Al-jiranu salah satun, ya. Jarun lahu haqqun wahidun wa huwa adna al-jirani haqqan, ya. Tetangga itu ada dua. Ada tiga macam. Al-jiranu salah satun, ya. Afwan, salah satu tuh jelas tiga gitu, karena ada al-jiron, kalimat jiron itu biasanya alif non itu musanna gitu. Jadi dua. Jadi al-jironu salah satu, tiga Bu. Tetangga itu ada tiga. Yang pertama adalah tetangga yang memiliki satu hak, ya. Dia mendapatkan hak tetangga saja, kan? Dia mendapatkan hak tetangga saja. Tuh diingat-ingat ya. Wajarun lahu haqqani, dan ada tetangga yang memiliki dua hak, ya. Dan wajarun lahu salah satu hukukin, dan ada tetangga yang memiliki tiga hak, ya. Wa huwa afdalul jirani haqqan, dan tetangga yang memiliki tiga hak ini adalah tetangga yang paling afdal secara dalam pembicaraan masalah apa Bu? Haknya. Fa ammal ladzi lahu haqqun wahidun, maka tetangga yang memiliki satu hak itu adalah fajarun musyrikun. Itu adalah jarun musyrikun, tetangga yang dia musyrik, tidak beriman kepada Allah, mau apapun agamanya, ya. Tapi itu tetap tetangga kita, ya kan? La rahimalahu, ya, lahu haqqul jawari wa lahu haqqul jawar, ya kan? Artinya ya kasih sayang kita sebatas dia sebagai tetangga, ya. Jadi jangan sampai mencintainya berlebihan. Paham Bu? Menghormati aja gitu. Orang tetangga kita musyrik, ya. Kita menghormati dia sebagai tetangga, ya. Kemudian mana tadi? Wa ammal ladzi lahu haqqani. Kemudian tetangga yang memiliki hak yang dua itu adalah fajarun muslimun. Maka ini adalah tetangga yang muslim. Tetangga muslim itu punya dua hak. Apa aja haknya? Lahu haqqul Islam wa haqqul jiwar. Dia memiliki hak sebagai saudara sesama muslim dan hak sebagai tetangga. Kan begitu? Ya Bu ya, paham enggak? Jadi hak-hak dia sebagai seorang muslim itu kita tunaikan semuanya, ya. Kemudian haknya dia sebagai seorang tetangga juga kita tunaikan. Nah, kemudian
hak tetangga yang dia punya 3 hak. Hakul jiwar wa amma yang hukukin, salah satu hukukin, 3 hak. Siapa dia? Adalah fajarun muslimun dzu rahimin lahu. Dia tetangga kita tapi juga saudara kita. Masya Allah, ada nggak yang punya tetangga dia adiknya gitu kan, atau saudaranya gitu kan? Itu ya, itu tetangga kita yang paling ya kan, yang paling utama itu dia. Kakak kita atau paman kita, pokoknya ada kerabat, ada hubungan silaturahmi lah ya, ada hubungan darah gitu ya. Maka itu haknya 3, hak dia sebagai saudara, kemudian hak dia sebagai hakul Islam, dan hak dia sebagai tetangga ya kan. Maka itu harus ditunaikan semuanya. Kalau hadisnya begini, lahu hakul jiwar, hak sebagai tetangga, hakul Islam, hak dia sebagai seorang muslim, wa haqqur rahim, ya, hak sebagai saudara. Berarti yang paling afdol di antara keistimewaan yang harus kita lakukan terhadap model 3 tetangga ini, itu tetangga yang mana Bu seharusnya? Yang ketiga tadi ya, yang paling 3 nih. Nah sekarang nih zamannya kadang-kadang berbolak-balik, iya enggak? Kalau sama saudaranya tuh ndak akur, saudara tetangganya ya kan, padahal sama-sama muslim ya, ndak akur, nggak begini, nggak deket ya kan. Nah ini nih yang harus dipertanyakan. Kalau dia seorang muslim, harusnya ketika dia paham hadis ini, dia harus melebihkan haknya tetangga kita yang itu adalah saudara kita, dan juga seorang yang ya dekat dengan kita gitu ya. Paham ya Bu ya? Gimana ya Ustazah, itu kakak saya itu. Biasanya begitu, karena biasanya Bu, kenapa kalau satu rahim atau kerabat itu ya Bu ya rentan perselisihan, rentan gitu ya Bu ya, ini gitu, karena emang mereka hidup bareng dari kecil ya kan, tumbuh bareng sama-sama gitu ya. Tapi kadang ketika tumbuh menjadi dewasa atau sudah menemukan jalan hidup masing-masing, itu punya sesuatu yang berbeda gitu. Antara satu sama lain itu ada berbeda. Kadang-kadang diuji, ada saudara yang satunya sukses, satunya tidak sukses. Nah ini ujian ya. Yang sukses ujiannya adalah bagaimana dia bisa meriayah hubungan ya bersama saudaranya yang tidak sukses. Ada orang yang dia ya curhat begini, Ustazah, saya tuh gedek banget deh sama saudara saya. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Kenapa Bu gitu ya? Dia itu apa-apa saya, dikit-dikit minta tolongnya ke saya gitu ya. Nggak punya duit lari ke saya gitu kan. Butuh apa-apa ke saya, ininya ke saya gitu kan. Terus gitu ya, kalau ya, jangan diterusin begitu. Gak usah ada terusannya, gak usah. Ya pokoknya gitu aja lah ya. Nah, apa-apa saya gitu. Terus saya tanya, Ibu ketika Ibu nolong ya, masih punya nggak harta untuk diri Ibu? Merasa kekurangan nggak? Enggak sih, kan ya? Enggak sih. Maka bersyukurlah, gitu, bersyukurlah Ibu mendapatkan jalan ya. Itu Masya Allah. Kalau orang minta tolong sama kita, sementara kita bisa nolong, itu luar biasa pahalanya, ya kan? Nggak ada beda Bu, kita nolong itu saudara kita sama nolong orang lain, toh sama-sama keluar pertolongan kita, betul nggak? Apa bedanya nolong orang lain, nolong saudara kita, ya kan? Nah kalau tetangga atau orang lain kadang-kadang gitu ya, sekali-kali kita tolong, tapi kadang-kadang kita merasa lebih ringan nolongnya. Nih kadang-kadang ya, nggak tahu kenapa kita kayak ngerasa lebih ringan nih nolongnya. Mungkin karena nggak sering-sering ya. Tapi kalau saudara, ya namanya juga saudara, betul nggak Bu? Ya kan? Siapa lagi yang dimintai tolong kalau bukan saudaranya, betul nggak Bu? Ya, selama kita masih bisa nolong, maka
nggak apa-apa, tolonglah gitu. Ya tolong aja. Nanti ya dia butuh apa silakan, dia butuh apa silakan. Ya kalau kita sanggup, kita bisa. Jadi kebiasaan karena memang biasanya dia belum bisa mentas loh Bu. Urusannya dia begitu terus diujinya sama Allah gimana? Iya kan? Ya itu ladangnya kita. Kan kita mendapatkan 2 pahala. Pahala nolong, pahala sedekah ya Bu ya, sama pahala menjalin hubungan silaturahim supaya tidak keputus. Itu ujian kita, ujian yang kita dalam posisi punya. Iya kan? Ujiannya saudara yang melihat saudaranya sukses itu hasud. Betul nggak? Ya. Wong ini loh saudaranya nggak ngapa-ngapain, diem aja, ya kan ya? Ya kemana yo? Memang punyanya mobil, ya kan? Baru keluar nyalain mobil, mau kemana aja udah dibilang sombong amat punya mobil. Padahal memang lagi ada kebutuhan mau pergi gitu kan? Ya karena dia nggak punya, dibilangnya apa? Sombong amat gitu kan. Itu apa Bu? Ujiannya hasud. Ya, kadang-kadang ada perasaan saking hasudnya atau saking merasa mindernya gitu ya, menjalin hubungan silaturahim aja itu enggak mau gitu ya. Dia kan orang kaya, dialah yang datang pada kita orang yang miskin. Loh. Kan kadang-kadang tuh begitu. Ya. Ini kadang-kadang nih, ya. Itu ujian, Bu. Ujian apa? Ujian persaudaraan. Apalagi tadi kalau dekat, betul nggak? Kalau jauh wangi nih baunya, ya kan? Saudara kalau jauh tuh wangi. Yang deket nih, yang rentan, ya konflik. Tapi Bu, bagaimanapun juga kalau kita sedang berkonflik sama saudara kita, ya Bu ya, cepatlah akur, ya cepatlah akur. Biasa mah, ya saling salah paham, saling konflik, itu biasa. Yang namanya juga saudara. Itu salah satu ujian apa Bu? Ujian menyambung silaturahim. Maka bagaimana? Ya, jangan lama-lama. Kalau sebel jangan lama-lama. Konflik jangan lama-lama. Habis berantem bercanda lagi, kakur lagi, kompak lagi, begitu. Selesai. Namanya saudara begitu. Ya, siapa lagi loh Bu? Ya biasanya nih kalau ada saudara yang susah, dia itu cepet gercep kalau kita mintain tolong. Betul nggak? Ya jadi jangan merasa kita punya, ya kita lebih kaya gitu. Ya kemudian nggak peduli dengan saudara kita yang ya nggak berpunya gitu kan. Siapa lagi yang bisa ngebela kita, mengorbankan ya kan dirinya itu kalau bukan saudara. Betul nggak Bu? Makanya jangan sampai ada ya diputus-putus hubungannya, apalagi kalau dia deket tinggalnya sama kita. Ya saudara kita, ya tetangga kita, ya saudara muslim kita. Udah lengkap lah itu bagaimana kita harus bersikap. Betul ya Bu ya? Jadi bukan berarti gitu ya saudara yang tidak muslim tidak kita hormati, enggak. Kan tadi punya hak sebagai tetangga, tetap ya tetangga kita yang nggak muslim maksudnya ya, jiron kita yang nggak muslim itu nggak dihormati, enggak, tetap harus dihormati karena haknya sebagai seorang ya, sebagai seorang tetangga. Tetangga mana yang lebih diutamakan? Nah ini kadang-kadang ada yang bertanya-tanya, Bu saya pengen bagi-bagi ya, tapi terbatas ya kan, tetangga saya banyak. Maka tetangga mana yang harus saya utamakan? Ini ada hadisnya Bu. Dari Aisyah, beliau menyampaikan ya Rasulullah innali jaraini ya fa ila ayyihima uhdi. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga. Maka yang manakah di antara keduanya yang harus aku berikan hadiah? Apa jawab Rasulullah? Qala ila aqrabihima minki baban. Kata Rasulullah, beliau bersabda begini, kepada yang paling dekat di antara keduanya pintu rumahnya darimu. Nah, ya pintunya itu apalagi kalau adep-adepan gitu ya.
Nah itu dia paling tahu, ya kan, samping-sampingan. Nanti dibuat adep-adepan gitu ya. Nah, dia biasanya paling tahu gitu apa yang keluar masuk di rumah kita, ya. Jadi ya jangan sampai kita mengutamakan tetangga yang jauh sementara tetangga yang dekat tidak kita perhatikan. Kalau punya sesuatu dan terbatas, yang paling duluan kita utamakan di antara yang jauh apa yang dekat. Kalau menurut hadis ini berarti yang dekat. Bagus lagi rata, ya kan Bu ya, rata. Walaupun sedikit semuanya dibagi, masya Allah, kan gitu enak. Tapi kalau terbatas, ya paling deket lah. Kalau saya nih Bu, di tempat tinggal saya tuh punya satu grup sekomplek, 2 grup segang, sejalan, 3 grup seblok gitu. Nah, kalau misalnya dalam rangka kasih mengasih juga gitu. Kalau kira-kira mau bagi gitu sesuatu gitu kan ya, nggak banyak nih gitu. Yang seblok nih dulu gitu kan. Nah, yang paling deket sama kita. Karena kalau ya di sekomplek nggak cukup ya diutamakan gitu. Kalau yang seblok udah semua nyebar segang gitu ya. Segang udah semuanya nyebar lagi gitu. Ya kan? Jadi diprioritaskan yang paling dekat dengan kita, ya. Kalau dalam hal masalah dekat itu ada ulama mengatakan begini, Al-Hafiz ya, beliau mengatakan begini, sesungguhnya yang lebih dekat akan lebih cepat dalam memberikan bantuan ketika terjadi apa-apa pada tetangganya. Nah, itu alasannya juga ya, berupa misalnya hal-hal yang genting atau pada kondisi-kondisi yang sangat kita butuhkan ya, apalagi pada saat-saat yang lengah. Coba kalau ada apa-apa yang paling pertama kali ngasih tahu kita tuh yang paling dekat bukan Bu, ya kan? Bu, tadi lo pintunya terbuka misalnya, ya kan? Bu, gitu ya. Jemurannya mau hujan, saya ambil, ya kan? Begitu ya. Atau ada apa? Bu, tadi ada apalah gitu ya. Maka dia biasanya yang paling tahu duluan. Ya, ada paket diselamatin paketnya. Selamatin doang Bu ya. Oke, nah ini banyak riwayat ya yang menyampaikan terkait dengan masalah tetangga ini. Ya. Ada satu riwayat disampaikan ya dari Rasulullah SAW bersabda begini, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ya, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Ada orang tetanggaan tapi ngerasa nggak aman dari dia, entah itu karena mulutnya, entah karena perbuatannya. Ada aja kelakuan itu tetangga, ya kan? Ada model begini, pasti dia belum ngaji. Pasti belum pernah ngaji nih di masjid gitu ya, ajakin ngaji. Makanya tetangganya ribet-ribet itu ajakin ngaji, ntar ya sebulan 2 bulan gitu kan ngaji, udah jadi orang baik insyaallah. Ibu-ibu pengajian ini lama-lama kan sikapnya, akhlaknya ya kan lambat laun jadi lebih baik, tertata baik terus gitu. Gara apa? Karena pengajian, majelis taklim, betul enggak? Ya, kita kalau ngaji diajakin untuk berbuat baik, ada disampaikan dalilnya, disuruh kita peduli sama orang lain. Maka biasanya yang paling aktif di lingkungan, yang paling gercep di lingkungan itu siapa? Ibu-ibu majelis taklim. Betul apa betul? Pokoknya coba lihat, ya nanti orangnya itu lagi, dia lagi, ya kan? Ya karena dia itu yang sudah paham, gitu ya. Kalau pengen sekomplek aktif semua, ajakin semuanya ngaji, kan begitu? Ya nanti insya Allah jadi baik semuanya. Jadi Kak, tapi kalau misalnya udah ngaji, kok tetangganya masih nggak aman sama dia? Aduh, perlu diruqyah itu, ya kan? Nah, udah ngaji bolak-balik udah bertahun-tahun, setiap pekan nggak absen gitu loh, ilmunya kemana gitu kan ya. Jadi ibu-ibu kalau ngaji penuh ikhlas, duduknya ikhlas gitu kan, terima ilmunya ikhlas gitu ya, apa yang dikeluarkan ikhlas ya, nanti ngamalin ilmunya juga insya Allah mudah. Jangan sampai gitu kan rajin ngaji ya, suaminya komentar, tetangganya masih nggak aman sama kita. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi
Jangan sampai membuat orang tuh nak nyaman karena keberadaan kita, jangan sampai. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Jangan menyakiti tetangganya. Jangan jaga perasaan tetangganya. Ya Bu ya. Nah, jadi harus betul-betul diperhatikan. Karena suatu ketika Rasulullah SAW diaduin, ada seseorang mengadu sama Rasulullah. Qala rajulun, ya Rasulullah, inna fulanah yudhkaru min kafrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, ya, dia itu terkenal banyak banyak sholatnya, artinya dia kerjakan sholat sunnah banyak, ya. Siamnya juga banyak, artinya dia juga mengerjakan puasa sunnah. Sedekahnya juga banyak, gitu kan? Ya, tapi sayang dia ini menyakiti tetangganya dengan lisannya, omongannya tajam, ya. Kemudian apa yang disampaikan Rasulullah, mendengar aduan tetangga, mendengar orang tadi menyampaikan kalimat ini, gitu ya, berita ini. Qala hiya finnar. Nih perhatiin. Ya, perempuan tadi di neraka. Salat, puasa, bahkan dilebih-lebihkan, artinya mengerjakan sunnah, gitu kan ya. Banyak zikirnya, tapi ternyata lisannya tajam, sukanya nyakitin tetangganya. Setiap ngomong bahasa kita nyelekit. Iya sih diem, tapi sekali ngomong se-RT semuanya sakit hati. Iya kan? Ini orang se-RT semuanya sakit hati, semua jamaah sakit hati, gitu ya. Apalagi yang sukanya merepet aja, yang ngomongnya gitu kesana kemari, sukanya mengadu domba ini dan itu. Aduh, apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Ya, naudzubillah min dzalik, ya kan? Dia di neraka. Tapi ada disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa inna fulana yudhkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa inna ma tasaddaqu bil aswari minal aqti wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ada seorang wanita yang sebaliknya tadi, sholatnya itu cuma yang wajib-wajib aja, gitu ya. Puasanya yang wajib-wajib aja, gitu, nggak banyak. Sedekahnya juga nggak banyak, gitu ya. Amal-amalnya biasa-biasa saja, ya. Tetapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya, dia orang baik, dia nggak nyakitin, nggak membuat kerusakan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Hiya fil jannah. Dia nih perempuan itu, ya, di dalam syurga. Nah, kita pengen yang di syurga apa di neraka, Bu? Kita aja pengen diperlakukan baik, betul nggak? Nggak suka kita kalau ada orang yang ngomongnya buruk, nyakitin perasaan kita nggak suka, betul nggak? Maka yang harus kita lakukan kepada orang lain, tetangga kita, orang di sekitar kita adalah apa yang kita inginkan orang berperilaku sama kita, kan begitu ya? Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu. Kata Rasulullah, ya, Jibril itu senantiasa mewasiatkanku terhadap tetangga sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga juga mendapatkan warisan. Saking Jibril senengnya, sering dia menyampaikan wasiat supaya berbuat baik sama tetangga, sampai seolah-olah Rasulullah tuh mikir, apa tetanggaku ini harus mendapat, maksudnya termasuk orang yang mendapatkan warisan gitu, kok disuruh berbuat baik sama tetangga, gitu ya. Nah, itu kan perumpamanya, Bu, ya. Bukan berarti nanti tetangga dapat warisan. Udah. Ini kalau ngajinya ngantuk begitu. Ya kan? Ngajinya ngantuk begitu. Ya. Kata ustazah, tetangga tuh dapat warisan. Ketok tuh kepalanya. Ngantuk itu kan. Kemudian yang terakhir. Mesti kan didongeng, jadi kita lah iya. Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya, ya. Maksudnya memuliakan tamu itu apa?
menghormati kehadirannya, berlapang dada dan bersabar atas kehadirannya, memberikan pelayanan yang baik, tidak memintanya pergi dengan tanpa alasan yang benar atau yang hak, ya. Serta semisalnya apa sajalah, jangan bikin tetangga nggak nyaman, bukan tetangga tamu nggak nyaman gitu. Sampai kalau nggak salah kemarin tuh ada yang viral ya, ada seorang saudara ya ditamuin saudaranya, istrinya nggak mau bolehin itu tamunya masuk ke rumahnya, disuruh duduk di garasinya, tidurnya di garasinya, apa-apa di garasinya gitu. Saya lihat tuh ya di medsos tuh. Ya padahal itu tamunya itu udah, kalau saudara kan dari kampung Bu, jauh gitu ya Bu, coba deh dipikirin ya kan, ada orang jauh-jauh ya kan, mengeluarkan ongkos, mengeluarkan tenaga gitu untuk silaturahim sama kita ya kan. Itu tuh harus kita menempatkan diri seperti dia, bagaimana susahnya perjalanannya, apa yang sudah dikeluarkan dalam perjalanannya. Tiba-tiba ketika sampai di rumah kita gitu ya, seolah-olah kita kayak kaget didatengin, kayak perasaan gak suka ya Bu. Mata tuh gak bisa bohong loh, betul gak? Ya walaupun kita bilang iya ya kan, aduh, kayak rasa khawatir gitu ya. Jangan gitu Bu, apalagi nih kalau misalnya yang tamunya itu bawaannya angkot naiknya ya kan. Itu tuh kadang-kadang ya Allah, kita ditamuin sekarang suka diliatin naik apa tadi kesini, mobilnya apa, bawanya apa, ya Allah ya kan. Kenapa emang Bu kalau jalan kaki, apalagi Bu kalau perlu tuh servis tuh tamu kita, apalagi kalau itu saudara Bu ya kan, saudara ya. Batas kita menservis tamu itu berapa Bu? 3 hari. Lah ini temen jauh dari Depok ke rumah kita ya, cuman dikasihnya air putih doang, ya Allah tega banget Bu ya kan. Air putih temenin bakso kek, mie ayam kek, apa kek gitu ya. Masa kagak ada apa-apanya, cuman air putih doang Bu. Depok sini jauh Bu. Iya, nggak usah ditanya udah makan belum, kagak usah ya Bu ya. Udah langsung Bu, blok, nggak usah bilang kok nggak bilang, nggak usah begitu. Udah, yang penting alhamdulillah ketemu, dia sampai di sini selamat, alhamdulillah, berseri ya Bu ya. Pasang wajah berseri, pasang wajah bahagia, walaupun ibu punya 1000 masalah ya, sembunyiin dulu masalahnya ya. Ada tamu, pasang wajah bahagia berseri ya. Alhamdulillah gitu ya, masya Allah gitu. Sini masuk gitu ya, langsung dah suguhin apa yang ada ya Bu ya. Lebih ya gitu ya. Ya alhamdulillah, paling nggak berseri lah wajahnya ya, berseri gitu. Kita nyambut tamu itu ya, tunjukkan bahwa kita bahagia gitu ya, didatengin ya Bu ya. Kalau perlu nih Bu, kalau perlu, apalagi kalau itu saudara kita ya, kita sudah tahu dia nggak terlalu berada ya kan ya, dengan baik-baik tanpa menyinggung perasaannya. Kalau mau pulang, kasih bekal biar dia nggak kesulitan ongkosnya, ganti apa segala macam gitu. Begitu mah tamu tuan rumah yang baik ya Bu ya. Kasih makanan yang enak gitu kan ya. Kalau ibu biasanya makan sama tempe sama sambal ya, ada tamu Bu ya kan, sembelih kayak ayam kambing gitu ya. Iya, jangan ada tamu nggak ada tamu, ntar belum pertanyaan. Kebiasaan gitu ya. Yang gosip datang mulu gitu ya. Bu, kita mah lagi ngebahas bagaimana cara kita memuliakan tamu. Masalah tamu, kalau kita jadi tamu, kita tahu diri, begitu ya. Jangan ngacain orang lain, kita sendiri ya. Kalau kita jadi tamu, akhlaknya bagaimana? Kan begitu. Kita balik gitu ya.
akhlak bertamu itu gitu kan ya, itu harus satu, jangan ngerepotin yang punya rumah ya kan, jaga rahasia yang punya rumah gitu ya. Dan tamu itu batasnya 3 hari. Bu, ini lagi ya, ibu-ibu ini kan ya suka pulang kampung kan, ya kan. Batasnya kalau ibu yang namanya berkunjung itu ke rumah saudara, mau nginep dan sebagainya, terus kemudian ya dihormati sama saudara kita, tetap aja tuh namanya tamu ya, kecuali itu di rumah orang tua kita sendiri, bukan tamu namanya ya kan, di rumah kita sendiri. Itu batasnya 3 hari 3 malam. Ya kan? Nggak apa-apa ibu kalau sudah 3 hari 3 malam, karena itu saudara boleh ibu memperpanjang, tapi ibu tanya sama tuan rumahnya, aku ngerepotin enggak? Oh apa-apa, biarin aja sini, boleh ibu panjangin. Tapi kalau ibu sudah lebih dari 3 hari, ibu udah tahu diri ya kan, tambahin ke uang belanjanya dia, ya bantuin ke kerjaannya dia, kan begitu. Jangan merasa kayak tamu yang harus dilayani gitu kan, ya nggak punya perasaan. Kan tuan rumah harus nambah bu, ya kan. Nah, batasannya 3 hari, kalau udah 3 hari gitu ya. Kalau masih pengen jalan-jalan muter-muter gitu ya, bukan rumah kita itu gitu ya. Kalau kita longgar cari hotel atau apa, enggak apa-apa itu begitu. Ya tapi kalau masih tetap mau di rumah itu, kita harus punya perasaan. Tambahin uang belanjanya, suruh dia kayak belanjaan apa segala macam begitu. Jadi nggak ngerepotin. Paham ya Bu ya? Nah ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Seru ya bahasannya. Tapi ini bahasan sensi semua untuk kita ya kan. Satu tadi apa Bu? Lisan, falyaqul khairan au liyasmut. Satu. Maka kita evaluasi diri kita, sudah belum yang keluar dari lisan kita ini yang baik-baik gitu ya. Kemudian apa Bu? Falyukrim jarah ya, memuliakan tetangga kita. Bagaimana hubungan kita dengan tetangga kita? Kasih pertanyaan. Kira-kira kalau disuruh kasih nilainya 5 sampai 9. Ibu kasih nilai diri ibu sendiri, bukan teman, bukan samping, bukan tetangganya. Ya, berapa nilai kita dalam hubungan kita sama tetangga kita? 10. Baiknya kita. Kagak ada nilai 10 tadi, sampai 9 doang. Langsung diprotes dan ya. Dan begitu juga yang ketiga tadi apa Bu? Falyukrim dhaifahu. Bagaimana kita memuliakan tamu kita? Ya, berapa nilai kita ketika tamu kita datang? Apalagi saudara kita yang datang, apalagi yang dari jauh yang datang. Ya kan Bu ya? Bu, kita jangan selalu mikir yang jauh suka nginep. Dulu para sahabat itu juga begitu loh, suka berkunjung, bisa mereka itu nginep gitu kan. Jadi jangan sampai kita salah gitu ya memahami nilai-nilai perintah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita punya nilai yang baik walaupun belum sempurna, ya Bu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis Rasulullah SAW ini dengan baik. Berusahalah ya untuk selalu memperbaiki diri, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada pertanyaan monggo silahkan, atau ada yang mau disampaikan silahkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.